Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari pengantar makroekonomi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 25 yaitu tentang uang, bank sentral dan tingkat suku bunga. Di sini saya sendiri Lutfi Najwa Nihayatul Faizah dengan NPM 25 1102 1137 yang akan menjelaskan materi tentang keuangan. Selanjutnya ada teman saya yang akan menjelaskan tentang sistem bank sentral. Saya M. Pramudia Prilo dengan NPM 25110211. Selanjutnya ada teman saya yang akan menjelaskan tentang tingkat suku bunga. Saya Nana Ramadhani dengan 1014. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian uang. Dalam pengertian sempit, uang adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh bank sentral, baik berbentuk kertas atau logam, yang memiliki nilai atau besaran tertentu. Dalam ilmu ekonomi secara umum, yang dimaksud dengan uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam bentuk pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang. Juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan. Selanjutnya ada kriteria uang. Yang pertama, acceptability dan cognizability. Benda itu diterima dan diketahui oleh umum sebagai uang. Yang kedua ada stability of value. Nilai uang tersebut harus tetap stabil atau tingkat fluktuasinya kecil. Yang ketiga ada elasticity of supply. Jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan pasar dunia perekonomian. Yang keempat, portability. Uang harus mudah dibawa. Yang kelima ada durability. Uang tidak mudah rusak apabila dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain. Yang keenam ada divisibility. Uang dari berbagai nominal harus dicetak hingga mencukupi kebutuhan transaksi jual beli. Selanjutnya ada fungsi uang. Yang pertama, sebagai alat penukar atau medium of exchange, di mana suatu jenis barang dapat ditukar dengan uang tersebut seseorang dapat membelinya atau menukarkan dengan barang yang lain. Selanjutnya yang kedua ada sebagai satuan penukar nilai, di mana suatu barang nilainya dapat diukur dan diperbandingkan dengan menggunakan uang. Selanjutnya sebagai alat menimbun atau penyimpan kekayaan, di mana kepemilikan uang dalam bentuk uang tunai atau surat berharga dapat merupakan cara untuk menyimpan kekayaan. Yang keempat, sebagai ukuran atau pembayaran di masa depan. Dan yang terakhir ada sebagai suatu bentuk produk yang diperdagangkan. Selanjutnya ada jenis uang. Berdasarkan materialnya, uang dibagi menjadi dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Yang selanjutnya berdasarkan lembaga dan badan pembuatannya. Yang pertama ada uang kartal, yaitu uang yang dibuat atau dicetak dan diedarkan oleh bank sentral. Yang kedua ada uang giral, yaitu uang yang dibuat dan diedarkan oleh bank-bank umum atau komersial dalam bentuk demand deposit atau lebih dikenal sebagai cekue. Apa nih? Cekue. Selanjutnya ada berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya uang. Yang pertama ada uang domestik, yaitu uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu. Di luar negara tersebut, uang mungkin tidak berlaku. Habis itu ada uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya dalam suatu negara, tetapi mungkin berlaku atau diakui oleh berbagai negara. Misalnya ada dolar. Sekian materi tentang uang dari saya rasa cukup. Selanjutnya ada materi tentang bank sentral yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada perkembangan perbankan. Sekitar abad 15, logam emas digunakan sebagai uang. Namun karena tidak memiliki sifat portable, sulit dibawa, dan rawan perampokan atau pencurian,
Demi keamanan, pemilik emas menitipkan emasnya di tukang emas. Sebagai balas jasa utang, emas mendapatkan fee atau balas jasa atau atas penitipan tersebut. Sebagai bukti, pemilik emas mendapat tanda terima penitipan dari tukang emas. Seiring berjalannya waktu, tanda terima penitipan emas tersebut diperdagangkan oleh masyarakat untuk membeli kebutuhannya. Tanda terima tersebut menjadi semacam uang kertas untuk melakukan transaksi. Tanda terima yang dimiliki pemilik emas didukung penuh 100% oleh emas. Artinya, nilai emas yang tertera dalam tanda terima sama persis dengan jumlah emas yang dititipkan. Dengan diperdagangkannya tanda terima membuat gudang penitipan emas penuh. Tukang emas berpikir untuk meminjamkan emas kepada pihak lain tanpa takut kehabisan. Dengan meminjamkan emas tersebut, tukang emas mendapatkan fee atau pinjaman. Ini jelas menguntungkan membiarkan jumlah emas yang begitu banyak hanya menganggur di gudang. Dari kegiatan tersebut, tukang emas mempunyai peran lain, yaitu tidak hanya sebagai penjaga emas, tetapi juga meminjamkan emas. Peran ini persis yang dilakukan oleh bank sekarang dalam menjembatani pihak yang kelebihan uang dan pihak yang membutuhkan uang. Apa yang terjadi bila tiba-tiba sebagian besar pemilik mengambil emas yang dititipkan secara bersamaan? Selanjutnya ada bank umum. Bank umum biasanya disebut dengan bank komersial. Bank umum bisa dimiliki pemerintah, swasta, pihak asing, di mana dalam kegiatannya mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sumber dana utama, giro, dan tabungan. Keuntungan yang diperoleh berupa spread, yaitu selisih antara tingkat suku bunga tabungan atau deposito dengan tingkat suku bunga pinjaman. Keuntungan lain dari biaya transfer, perdagangan falas, pinjaman overnight antar bank. Bank syariah dapat sumber keuntungannya dari bagi hasil atau mudorabah. Fungsi bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberi pinjaman atau kredit pada perorangan ataupun perusahaan. Selanjutnya ada suku bunga. Suku bunga bank dan sebagai bahan dasar yang diberikan kepada nasabah yang membeli atau menjualnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama adalah kebutuhan bunga, yang kedua persaingan, yang ketiga kebijakan pemerintah, yang keempat jangka waktu, yang kelima keuntungan yang diharapkan, yang keenam reputasi perusahaan, 7 kualitas jalan, dan yang terakhir ada jenis-jenis suku bunga berdasarkan bentuk. Yang pertama ada suku bunga nominal adalah suku bunga dalam nilai uang. Yang kedua ada real, suku bunga yang telah mengalami korupsi akibat inflasi. Selanjutnya ada suku bunga sifatnya. Yang pertama ada bunga simpanan merupakan tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah simpanannya. Yang kedua, pinjam merupakan tertentu yang harus dibayar kepada bank atas pinjaman yang diperoleh. Ya, oke. Selanjutnya ada fungsi suku. Pertama ada satu mengadakan guna mendukung pertumbuhan. Kedua ada mendistribusikan kredit yang tersisa. Ya. Ketiga ada menyeimbangkan uang beredar dengan pemerintahan uang suatu negara. Yang keempat merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruh terhadap jumlah tabungan dari investasi. Pertama,
suku bunga tetap. Contohnya KPR, rumah murah, atau rumah bersubsidi menerapkan bunga tetap. Yang kedua, suku bunga mengambang. Contohnya suku bunga KPR untuk periode tertentu. Misalnya dalam 2 tahun pertama berlaku bunga tetap. Yang ketiga, suku bunga flat. Suku bunga perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal setiap periode. Yang keempat, suku bunga efektif. Suku bunga diperhitungkan jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan penyusunan utang yang dilakukan. Dan yang terakhir ada suku bunga anuitas. Biasanya untuk pinjaman jangka panjang semisal KPR atau kredit industri. Dan yang terakhir ada perbedaan suku dan suku bunga. Bunga imbalan jasa atas pinjaman uang, sedangkan suku bunga adalah dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa dalam suatu periode tertentu. Dan presentasi dari kelompok kami. Bila ada banyak salah kata atau kalimat yang kurang atau materinya banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.